Assalamualaikum Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Wahyu Trianasari. Saya ahli gizi di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi terkait diet jantung dan bagaimana penerapannya. Nah, sebelumnya, seperti yang kita tahu bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar di Indonesia. Penyakit jantung dapat ditangani dengan cara pengobatan, tindakan medis, juga dengan cara perubahan pola hidup sehat, salah satunya dengan pengaturan pola makan yang sesuai. Diet jantung merupakan salah satu jenis diet yang dapat diberikan kepada pasien dengan penyakit jantung dalam rawat inap maupun rawat jalan. Tujuan diberikannya diet jantung yaitu yang pertama, memberikan makanan secara cukup dan tidak memperberat kerja jantung. Yang kedua, menurunkan berat badan bagi pasien dengan status gizi lebih atau obesitas. Yang ketiga, yaitu menurunkan kadar lemak dan kolesterol bagi pasien yang memiliki kadar kolesterol lebih sehingga tidak menimbulkan penimbunan plak yang lebih lanjut. Yang keempat yaitu mengurangi atau membatasi cairan bagi pasien yang memiliki riwayat penyakit UDIM. Syarat diberikannya diet jantung yaitu yang pertama, energi diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan untuk mencapai berat badan menjadi normal. Protein diberikan cukup yaitu sekitar 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Yang ketiga, lemak diberikan sedang yaitu sekitar 25% sampai 30% dari total kebutuhan kalori per hari. Jika pasien memiliki riwayat hipertensi atau UDIM, untuk pemberian garam dibatasi 3 sampai 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Makanan diberikan dalam bentuk mudah cerna dan tidak menimbulkan gas. Serat diberikan cukup untuk menghindari terjadinya konstipasi. Nah, kali ini bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari untuk pasien dengan penyakit jantung yaitu yang pertama, bahan makanan yang dianjurkan. Bahan makanan yang dianjurkan dalam kelompok karbohidrat yaitu ada nasi, kemudian jagung, kemudian ada kentang, kemudian roti gandum, sereal, dan havermut. Dari kelompok protein hewani, yaitu ada daging tanpa lemak, kemudian ikan, susu tanpa lemak, dan ayam tanpa kulit. Dari kelompok sayur-sayuran, ada sayuran yang tidak menimbulkan gas seperti bayam, kemudian wortel, kemudian ada timun, kemudian gambas atau oyong, labu, siam, dan labu kuning. Kemudian dari kelompok buah-buahan ada apel, kemudian jeruk, pisang, pepaya, melon, semangka, dan sebagainya. Dari kelompok bahan makanan lain yaitu ada minyak jagung, minyak zaitun, dan minyak biji bunga matahari. Dari bahan makanan yang dihindari yaitu dari kelompok karbohidrat ada ketan, kemudian ubi, kemudian dan singkong, serta tape. Kemudian dari kelompok protein hewani ada daging yang berlemak, kemudian jeroan, sosis, otak, kemudian daging asap, dan lainnya. Dari kelompok sayur-sayuran yaitu sayur-sayuran yang menimbulkan gas seperti lobak, sawi putih, kemudian nangka muda, dan kubis. Dari kelompok buah-buahan yaitu seperti buah-buahan yang menimbulkan gas seperti durian, nangka, nanas, dan cempedak. Dari kelompok minuman ada kopi, teh kental, minuman bersoda, dan minuman beralkohol. Dari kelompok bahan makanan lain yaitu minyak kelapa, mayonaise, kemudian margarin, dan mentega. Bahan makanan yang dibatasi yaitu kuning telur maksimal 2 kali per minggu dan kacang-kacangan maksimal 25 gram per hari. Rekomendasi pengolahan makanan bagi pasien dengan penyakit jantung yaitu dengan cara dibakar, kemudian dikukus, direbus, ditumis, dipanggang, serta dipepes. Berikut merupakan contoh menu makan siang untuk pasien dengan diet jantung di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dengan jumlah kalori per hari sekitar 1.700 kilokalori. Sekian terkait informasi diet jantung yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk sobat sehat sekalian. Nah, perlu diingat bahwa
materi yang telah saya sampaikan merupakan materi tentang diet jantung dengan tanpa adanya komplikasi. Jika sobat sehat sekalian memerlukan konsultasi terkait diet jantung dengan komplikasi ataupun diet lainnya, dapat mengkonsultasikan ke ahli gizi di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Wahyu Trianasari, sampai jumpa di info kesehatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swasta Harena, ahli gizi Indonesia.